Nah saudara, hari ini kita akan berbicara tentang Paskah. Jadi kalau kita berbicara Paskah, maka tidak akan bisa terlepas dari namanya kasih. Nah itu sebabnya supaya saudara mengerti sebagai pendahuluan, saya ajak saudara buka dalam Keluaran pasal 12, supaya saudara mengerti apa sih Paskah itu sesungguhnya. Lalu kita kaitkan dengan kasih itu apa sebenarnya. Buka Keluaran pasal 12, Keluaran 12 ayat 1 sampai 14. Saya percaya saudara mungkin sudah pernah mendengar cerita ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya, haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercelah, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu suruhlah jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan bubuhkan pada kedua tiang pintu, pada ambang atas, dan rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Ayat 10, janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Ayat 12, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Ayat 13, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Ayat 14, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu terus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan, turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Jadi kalau saudara berbicara Paskah, inilah Paskah pertama terjadi yang dirayakan sampai hari ini. Kalau saudara baca konteks cerita ini menceritakan bagaimana bangsa Israel setelah dijajah atau diperbudak di tanah Mesir, sampai satu saat Tuhan memerintahkan Musa supaya bawa keluar bangsa Israel daripada Mesir untuk menuju pada tanah Kanaan. Tapi apa yang terjadi? Ternyata waktu Musa berhadapan dengan Fir'aun, terjadilah satu debat di mana Fir'aun akhirnya tidak mengizinkan keluar bangsa Israel dari Mesir. Mau tidak mau akhirnya Tuhan harus jatuhkan tulah lebih demi tulah. Tulah pertama masih keras, saudara boleh baca nanti dalam kitab Keluaran. Sampai pada akhirnya tulah ke-10 yang baru kita baca. Tuhan bilang, aku akan jatuhkan tulah ke-10, kematian seluruh anak sulung. Tapi Tuhan perintahkan pada Musa, katakan pada umatku, ambillah korban sembelihan kambing atau domba. Mereka boleh berkumpul berapa keluarga kalau mereka memang tidak terlalu banyak orangnya. Lalu mereka korbankan domba yang tadi kita sudah baca, harus yang sempurna, umur 1 tahun, tidak boleh bercacat celah. Lalu engkau sembelih itu, lalu engkau bakar semuanya, lalu apa?
ambilkanlah darah itu dioles ke dalam pintu ambang setiap pintu rumah orang Israel, supaya tengah malam waktu aku memerintahkan tulah itu turun, setiap tulah begitu melewati daripada pintu di mana ada darah itu, tulah itu hanya berlalu tidak mampir. Dan apa yang terjadi besok pagi, saudara? Seluruh orang Mesir, anak sulungnya, baik anak manusia maupun seluruh anak sulung binatang, semua mati. Tapi yang hidup hanya tinggal siapa? Anak-anak orang Israel. Inilah peristiwa Paskah yang pertama kali terjadi. Dalam bahasa Ibrani, Paskah itu artinya Pesak. Dalam bahasa Ibrani, Pesak artinya apa? Passover. Hanya berlalu, hanya melewati, tidak mampir. Nah, semua apa yang tertulis dalam kitab Keluaran ini, perjanjian lama ini, atau satu gambaran simbol yang akan digenapi nanti di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Nah, itulah sebabnya Yesus sebut anak domba Paskah Allah. Dia dikorbankan, Alkitab katakan, sekali untuk selama-lamanya. Nah, coba saudara sebagai ayat pendahuluan, saudara buka dulu Ibrani 10. Ibrani pasal 10. Jadi saudara, Paskah itu dari kata Pesak, artinya hanya berlalu. Tulah kematian itu tidak mampir karena ada darah. Ini menggambarkan tentang nanti Yesus datang, dia akan dikorbankan sebagai domba, persembahan anak domba Allah itu. Dan setiap orang di mana ada di pintu hatinya itu ada darah itu, tulah kematian kekal tidak akan mampir, hanya melewatinya. Jadi saudara, saya mau katakan Paskah ini serius, bukan seremonial keagamaan. Amin. Buka dulu Ibrani 10 ayat 8 sampai dengan 14. Saya baca secara cepat saja. Jadi perjanjian lama itu gambaran yang sampai nanti digenapi dalam perjanjian baru. Buka dulu Ibrani sudah ayat 8. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut apa? Hukum Taurat. Terus ayat 9. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama ia hapuskan, supaya menegakkan yang kedua. Ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Kita lanjut. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Jadi saudara, perjanjian lama itu korban itu berulang-ulang. Setiap setahunnya namanya korban penghapus dosa itu setiap setahun sekali. Saudara tahu itu di bait Allah itu ada 3 ruangan, ruang halaman, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Setiap setahun sekali ada imam khusus yang dimasukkan khusus masuk ke dalam ruang maha kudus untuk ngapain? Bawa korban pengampunan dosa itu. Dan itu dengan segala perlengkapan yang luar biasa, saudara, dengan pakaian-pakaiannya. Lalu imam itu ada gemerincing yang diikatkan pada tubuhnya, sehingga dalam ruangan setiap pergerakan waktu dia ada dalam ruang maha kudus itu kedengaran sampai keluar. Lalu ada tali yang diikat keluar sampai pintu. Ada tirai pemisah antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Tali itu keluar sampai ke halaman. Untuk apa? Jadi selama imam itu beraktivitas bawa korban, mengatur korban dalam ruang maha kudus itu, selama dia beraktivitas kedengaran dari luar, bunyi gemerincing itu. Begitu itu sudah tidak bunyi, itu akan ditarik keluar. Berarti dia sudah mati dalam ruang itu, tali itu ditarik keluar. Kenapa nggak boleh ada yang masuk? Coba-coba masuk, mati. Nah, saya mau tanya, berjumpa dengan Tuhan seperti ini susah nggak? Setahun sekali nggak sempurna, makanya korbannya setiap tahun. Tapi Alkitab katakan, ya kan, dia sekali dikorbankan sempurna untuk selama-lamanya. Amin. Sekarang kita bisa berjumpa dengan Allah secara langsung melalui Yesus Kristus, tidak butuh lagi imam-imam. Makanya disebut imam besar. Amin. Nah, jadi terus ayat 12. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk
untuk selama-lamanya di sebelah apa? Kanan Allah. Haleluya. Ayat 13. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Ayat 14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Amin. Jadi sekarang kita ke gereja nggak repot-repot lagi bawa korban, bawa ternak, enggak. Kenapa? Yesus sudah menyempurnakan semuanya. Amin. Tapi itu saking kita anggap remeh sampai akhirnya kita anggap Yesus itu murahan. Saya mau berkata hari ini Yesus itu pemurah, tapi dia bukan murahan. Nah, inilah peristiwa Paskah. Inilah apa? Peristiwa Paskah. Nah, saudara, Paskah itu sekarang kita rayakan dalam dua perayaan yang disebut Jumat Agung dan Paskah itu sendiri. Kenapa? Nah, dulu kan cuma satu malam kejadiannya. Waktu domba disembelih, darah dihapuskan, tengah malam lewat itu apa? Kematian anak sulung berlalu. Tapi sekarang Yesus telah mati, ada proses waktu untuk dia bangkit. Amin. Nah, makanya Jumat itu disepakati disebut Jumat Agung, karena begitu agung bagi kita karena Yesus mati. Pada hari ketiga dia bangkit kemenangan, kita sebut dengan Paskah. Jadi sejak Jumat Agung sampai kebangkitan Kristus itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa saya harus jelaskan ini? Sebab ada gereja-gereja tertentu dia bilang, kenapa sih harus dipisah-pisahkan? Semua itu kan Paskah, betul. Tapi ada proses waktu Yesus mati sampai dia bangkit, ada proses waktu. 2 hari, hari ketiga dia bangkit. Makanya gereja-gereja menyebutnya sebagai apa? Jumat Agung. Hari ketiga dia bangkit, hari Minggu disebut dengan Paskah. Maksud saya supaya saudara mengerti, karena ada pemahaman yang bilang nggak ada itu Paskah cuma 1 kali. Betul. Tapi proses Yesus mati tidak langsung bangkit, ada proses 2 hari, hari ketiga baru bangkit. Makanya Paulus bilang dalam 1 Korintus 15 ayat 17, sekiranya Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman percaya kita. Amin. Jadi Paskah itu dimulai dari Jumat Agung sampai dia bangkit. Itu namanya Paskah, Passover, artinya tulah kematian kekal itu hanya berlalu karena Yesus sudah menyelesaikannya. Amin. Nah, sekarang kita kaitkan, saudara. Kalau gitu apa inti Paskah? Cuma satu. Kasih. Saudara boleh bicara tentang apapun, inti Paskah cuma satu, karena kasih. Kita harusnya mati, tapi karena kasihnya kepada kita, dia rela mati ganti kita, supaya dalam dia kita menerima kekekalan hidup itu. Amin. Jadi waktu kita mengalami kasih itu, kita hanya lihat semua yang Tuhan rancangkan bagi kita selalu yang terbaik. Amin. Makanya Paulus bilang dalam Roma 8 ayat 28, apa? Situ katakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia dan terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya mau tanya, berarti Allah turut bekerjanya kapan? Saat bagaimana keadaan kita? Waktu kita hidup mengasihi dia. Buka Roma 8 ayat 28 lah, biar jelas. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Sesuatu hanya yang baik-baik atau yang tidak baik? Baik yang baik maupun tidak baik, Tuhan tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Hasil akhirnya pasti baik. Tapi syaratnya bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, bagi mereka yang mengasihi dia. Jadi saudara lihat di sini, kita lihat di sini, kenapa kita harus mengalami percepatan kemajuan dalam kasih Kristus. Yang ketiga, agar supaya kita dapat melihat segala sesuatu itu dari sisi kebaikan Tuhan. Saya percaya waktu kita mengasihi Tuhan dan kita tahu pasti dia mengasihi kita, apapun yang terjadi, persoalan, masalah yang kita hadapi, kita tetap tahu Tuhan lakukan yang terbaik bagi kita. Amin. Saudara dijahatin orang, ada rencana Tuhan gak lewat itu? Minimal kita dilatih supaya kita bisa melepaskan pengampunan. Untuk berbuat baik bagi orang yang baik gak susah, saudara, orang dunia lakukan.
Tapi Tuhan minta kita lakukan yang terbaik. Apapun, mungkin orang itu menyakitkan kita. Yesus buktikan di atas kayu salib. Ada 7 perkataan dia sampaikan. Salah satu perkataan itu, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini ungkapan kasih yang luar biasa. Itu juga harus kita alami pagi ini. Amin. Supaya kita mengalami percepatan kemajuan kasih, kita alami. Kekristenan itu bukan sekedar seremonial datang ke gereja, oh haleluya, shalom, oh pelayanan, bukan hanya batas itu. Hidup kita yang kita nampakkan melalui kasih Tuhan yang terpancar. Amin. Ini harus terjadi, saudara. Itu sebabnya kenapa kita harus mengalami percepatan kemajuan dalam kasih. Yang ketiga, agar supaya kita dapat melihat segala sesuatunya dari sisi kebaikan Tuhan. Saya percaya kalau saudara mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, saudara menghadapi masalah tidak bersungut, tidak saling menyalahkan, tidak saling aneh-aneh, hanya mengatakan segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Amin. Karena kita melihat semua dari sisi kerja Allah. Rancangan Allah tidak pernah kecelakaan, tapi Yeremia berkata rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera dan masa depan penuh pengharapan. Kita selalu melihat dari sisi kacamata Allah karena kasih. Itulah sebabnya itu yang Daud lakukan. Daud disakiti oleh Saul bukan karena dia salah. Lo baca dalam peristiwa Daud. Dia menolong Saul, dia pasang badan istilahnya lah. Ini saya pakai bahasa gampang, dia pasang badan menghadap Goliat. Itu taruhan nyawa, saudara. Siapa Daud? Gak ada apa-apanya. Gembala kambing domba harus menghadapi dengan pahlawan yang perang yang luar biasa itu. Demi membela siapa? Saul dan orang Israel. Akhirnya Goliat ditumbangkan nggak? Ya. Saul berterima kasih nggak? Enggak, malah iri hati ingin membunuh Daud. Tapi dia selalu menghindar. Sampai satu kata keluar dia dari Daud, aku tidak mengusik orang yang diurapi. Padahal roh Allah sudah undur loh dari dia. Makanya ada 3 orang, barang saya sudah jelaskan dalam Alkitab, yang dibilang Tuhan berkenan. Pertama Henok, yang kedua pasti Yesus, dan yang ketiga Daud. Aku berkenan kepada Daud. Amin. Kenapa, saudara? Hidup selalu apa? Di dalam kasih Tuhan itu. Yang keempat sekarang. Yang keempat, kenapa kita harus mengalami percepatan kemajuan dalam kasih Tuhan? Ini ada berkaitan semua dengan peristiwa Paskah ini. Yang keempat, supaya apa yang kita lakukan untuk Tuhan, baik itu merupakan pelayanan kita ya, dalam pekerjaan Tuhan, kita membawa korban, kita lakukan apa saja, itu semua supaya berkenan di hati Tuhan. Ya, coba saudara lihat dulu dalam Matius pasal 5 ayat 23. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, perhatikan, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan apa? Persembahanmu itu. Supaya apa? Supaya persembahan yang dibawa itu berkenan di hati Tuhan. Saya pakai gampangnya gini. Saudara datang beribadah, saudara melayani Tuhan, saudara lakukan. Tapi ternyata saudara ada hidup dalam kekacauan, saudara sedang membangkitkan kebencian orang lain terhadap hidupmu. Dengan cara apapun. Alkitab Yesus katakan, kalau engkau ingin bawa korban itu, kau teringat itu, selesaikan, baru kembali. Supaya apa? Apa yang kita lakukan itu berkenan. Artinya hati kita bersih, motivasi kita lurus di hadapan Tuhan. Jujur saya mau katakan, kadang-kadang kita dalam pelayanan tuh macam-macam akal-akalan kita. Makanya Yesus bilang kalau kamu bakal bawa korban pun teringat ada sesuatu yang gak beres dengan orang lain, datang beresin dulu baru datang kembali. Supaya apa? Apa yang kita lakukan berkenan di hati Tuhan. Ini penting, saudara. Saya ulangin sekali, sudah pelayanan di gereja itu bukan kegiatan seremonial supaya orang tonton kita, orang lihat kita, wih hebat kita ya kan. Bukan itu, saudara. Itu korban. Saudara Tom, tadi kita lihat, baca nggak dari dalam kitab Keluaran? Ternak yang diambil tidak boleh bercacat celah.
harus 1 tahun usianya, itu harus yang tambun, saudara. Nggak ada yang matanya picak, telinganya robek, itu nggak laku, saudara. Harus yang sempurna. Berarti apa? Itu korban yang Tuhan senang. Nah, hari ini Tuhan minta hati kita harus merupakan korban yang harum. Sehingga apapun yang kita bawa buat Tuhan, ya kan? Kita melakukan kegiatan pelayanan kita pada Tuhan itu supaya berkenan. Kalau Tuhan sudah berkenan, wow, itu saudara baru nangis sedikit, oh jodoh ya, tak jodoh. Lo benar saudara. Saudara ngebayangin nggak lo? Saya beri contoh seorang anak kalau bapaknya berkenan, karena anaknya baik, tenang, ikut-ikutan, taat semuanya kan. Kadang-kadang anaknya jangankan bersuara minta, anaknya lagi diam-diam, kadang-kadang mungkin dia dengan teman-teman, lalu teman-temannya pergi ke satu tempat, kok kamu nggak ikut? Mungkin dia pikir, aduh, saya nggak punya uang, ya kan? Itu bapak, nyusul duit ini, nyusul lu sana. Kenapa? Berkenan. Saudara bayangkanlah, kita tuh anak, kan saya udah jelaskan ada 6 peran kita di hadapan Tuhan. Kita sebagai hamba, kita sebagai murid, kita sebagai sahabat, kita sebagai anak. Jadi waktu kita berkenan, saudara nggak usah minta apa, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, dia akan cukupkan. Amin. Yang penting kita berkenan. Makanya Daud itu tidak minta kerajaan, dia tidak minta jadi raja, seorang gembala nggak ada nilai. Mungkin Daud juga, dia kan orang tertolak. Daud itu tertolak dalam keluarga loh. Semua kakak-kakaknya jadi tentara karena dianggap memungkinkan postur tubuh. Coba saudara lihat cerita, baca dalam kitab Samuel. Waktu Tuhan Allah perintahkan Samuel pergi ke rumah Isai. Siapa Isai? Bapaknya Daud. Aku akan mengurapi seorang anaknya dari menjadi seorang raja. Tampil kan satu-satu kan. Begitu Samuel lihat Abinadab, wah pantas orang ini jadi raja tinggi besar. Tuhan bilang Samuel, bukan. Sampai anak ke-7 tampil, nggak ada, bingung, masih ada lagi nggak anakmu? Baru teringat karena Daud lagi gembalakan kambing domba, berarti kualitasnya dianggap rendah nggak nih? Masuk hitungan nggak? Makanya yang lain suruh jadi tentara, dia suruh ngurusin kambing domba. Begitu dipanggil, datang bersihkan diri. Begitu dia muncul, Alkitab katakan masih kemerah-merahan kan, masih muda. Langsung Tuhan bilang kepada Samuel, itulah dia, urapilah dia. Karena Tuhan lihat hati Daud berkenan. Waduh, hatinya hanya memuji Tuhan setiap hari. Saudara tahu dia selalu gantung gitu loh, kayak gambus itu loh. Waktu dia sambil gembalakan kambing domba, dia gantung. Waktu panas terik dia cari bawah pohon. Ini saya satu gambaran, saya coba mengimajinasi karena dia seorang gembala di padang gurun. Dia mungkin sambil di bawah pohon, dia sambil memuji Tuhan dengan kecapinya. Ini gimana Tuhan gak berkenan, saudara? Hatinya hanya memuji Tuhan. Maka Tuhan bilang, aku akan diangkat dia menjadi seorang raja. Saya mau tanya, Yesus yang kita rayakan hari ini dalam peristiwa kematiannya itu diperhitungkan dari keturunan siapa? Daud. Kenapa? Daud itu berkenan. Nah, hari ini Tuhan minta biar kita mengalami percepatan kemajuan dalam kasih. Kita akan nyatakan itu, melakukan itu lewat apa? Apapun yang kita perbuat. Pelayanan kita kah? Korban kita kah? Apapun yang kita lakukan, satu tujuan, hanya supaya apa? Supaya Tuhan berkenan dalam hidupku. Amin. Termasuk saya hari ini. Apa yang saya lakukan juga, saya hanya ingin supaya saya berkenan lewat apa yang saya pelayanan yang saya kerjakan hari ini. Kalau enggak ada artinya, saudara. Inilah makna Paskah kalau kita kaitkan dengan percepatan kemajuan dalam kasih. Karena Paskah semua Tuhan hanya bicara tentang kasih. Dari Yesus lahir, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah. Yesus mati karena dia mengasihi saudara dan saya. Yesus bangkit untuk memberikan kepastian bagi kita bahwa dalam dia ada kehidupan yang kekal. Dasarnya cuma satu, kasih. Nah, mungkin jadi pertanyaan pagi ini sebagai kesimpulan dari firman Tuhan ini.
Bagaimana agar aku dapat mengalami percepatan kemajuan untuk hidup dalam kasih? Mungkin saudara bertanya pagi hari ini, bagaimana agar aku dapat mengalami percepatan kemajuan untuk hidup dalam kasih? Jawabannya cuma satu, saudara. Bangunlah Torah. Torah itu dalam bahasa Ibrani, itu artinya instruksi. Atau kalau bahasa yang lebih gampang kita, itu hukum. Makanya kita kenal dengan hukum Taurat. Musa Tuhan minta naik ke Gunung Sinai untuk menerima hukum itu. Ada 2 loh batu yang dia terima. Dan isi setiap loh batu itu 5 hukum. 1 hukum yang berhubungan dengan Allah. Jangan menyembah, jangan ada apa? Ilah lain di hadapanmu, jangan menyembah segala macam. Itu hubungan dengan Allah. Hukum yang kedua hubungan dengan sesama. Itu sebabnya Yesus mati disalibkan. Kenapa? Melalui salib dia memperdamaikan orang berdosa dengan Allah dan memperdamaikan manusia dengan sesama. Makanya saya beri nama hukum salib. Yesus mati mendamaikan kita dengan Allah Bapa di surga dan juga sekaligus mendamaikan antara kita dengan sesama. Nah, itu sebabnya saudara lihat, ini disebut dengan hukum, saudara, ya kan? Nah, kita harus bangun Torah itu dalam hidupan kita. Jadi saya mau katakan, saudara, hukum Taurat yang tertulis di masa lalu yang Musa terima itu tertulis di batu, itu mati. Hukumnya di luar. Ini dah disebut dengan hukum agamawi. Agama tuh hukumnya di luar. Tetapi kita, hukumnya Tuhan taruh dalam hati kita. Jadi Yesus datang bukan meniadakan Taurat, tapi Alkitab katakan dia menggenapi Taurat sehingga hukumnya berubah. Sekarang bukan lagi di luar, tapi di hati kita. Nah, coba saudara buka dalam 2 Korintus 3 ayat 1-3 supaya saudara mengerti ini. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Ayat 2. Kamu adalah apa? Surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Perhatikan ayat ketiga. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, dan bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi kalau pertanyaannya sekarang, bagaimana agar aku dapat mengalami percepatan kemajuan hidup dalam kasih? Bangun hukum itu di hati kita. Amin? Bangun. Sehingga kita lakukan semua itu karena hukum dalam hati kita. Pendisiplinan kita hidup dalam Tuhan tuh hukumnya di dalam kita. Bukan diperintah-perintah lagi. Ayo dong, doa. Itu masih hukum di luar, itu hukum agama. Sementara kalau hukum di hati, itu dorongan dari dalam keluar. Saya memuji Tuhan bukan karena orang supaya orang puji saya, orang lihat, enggak. Itu dari dalam saya yang mengalir. Saya bangun pagi, saya membangun mesbah doa, berdoa buat Tuhan, itu bukan karena anjuran agama, bukan. Itu hukumnya sudah ada di dalam saya. Amin. Saya melayani itu bukan dorong-dorong, ayo dong, bukan. Ayo dong disiplin, bukan. Tuh hukumnya sudah di dalam yang mengatur. Bangun itu, maka kita akan mengalami namanya percepatan hidup dalam kasih Tuhan. Semua dalam hukum Taurat itu yang dilakukan perjanjian lama itu tulisnya di luar. Makanya saudara, mereka tidak terselesaikan hidup mereka. Yesus datang itu mengubah itu sekarang di dalam kita. Nah, kalau saudara mau mengalami percepatan hidup dalam kasih, saudara harus bangun hukum itu dalam hati kita, setiap kita. Amin. Jadi kenapa saya berdoa? Karena dari hati saya menyadari saya butuh Dia. Saya perlu berhubungan dengan Dia. Kenapa saya melayani Dia? Karena saya menyadari saya tidak bisa balas kasih Tuhan yang terlalu besar. Maka saya persembahkan hidupku hanya untuk menyenangkan Dia. Amin. Itu di dalam yang keluar. Makanya kenapa Yesus begitu benci dalam tanda petik, bertentangan dengan orang-orang Farisi. Karena hukum mereka pakai hukum-hukum di luar. Mengerti saudara ya? Sunat Yesus sampai bilang sunat hatimu.
Mereka berpuasa supaya kelihatan puasa, ya kan, dibikin lesu-lesu. Kalau lu puasa, lu cuci muka, kasih minyak rambut supaya kelihatan segar, gak perlu orang lihat, Tuhan sendiri yang lihat. Semua di dalam. Nah, hari ini saudara, supaya kita mengalami percepatan kemajuan itu, bangun hukum itu di hati kita. Torat mata ganti mata, berarti kalau mata kita sakiti balas satu-satu. Gigi ganti gigi, ya kan? Membunuh fisik, itu Taurat. Tapi Yesus bilang kalau engkau membenci pun engkau sudah membunuh. Nilainya lebih tinggi mana? Hukum yang tertulis di hati. Benci sama dengan membunuh. Tapi kita bisa lakukan, kenapa? Roh Kudus sudah dicurahkan. Kita diberikan kuasa untuk mampu melakukannya itu. Amin. Nah, inilah saudara, hukum yang tertulis di hati. Itu sebabnya hari ini saya simpulkan firman Tuhan berbicara tentang kasih, itu ada kaitannya dengan Paskah. Paskah itu berbicara tentang kasih. Nah, kalau gitu saudara, kenapa kita harus mengalami percepatan kemajuan dalam hidup dalam kasih? Yang ketiga, agar supaya kita dapat melihat segala sesuatu dari sisi kebaikan Tuhan. Yang keempat, supaya apa yang kita lakukan untuk Tuhan, apakah itu pelayanan kita, korban persembahan kita, atau apapun, hanya satu, supaya apa yang kita kerjakan Tuhan berkenan. Amin. Dan bagaimana supaya saya bisa lakukan semuanya itu? Bangun hukum itu di hati. Jadi kita bukan lagi diperintah-perintah orang harus ini, harus itu, tapi dari hati. Makanya Alkitab kata, Amsal berkata, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Saya kira firman Tuhan pagi ini menguatkan kita semua supaya kita mengerti arti dari Paskah itu. Amin. Paskah arti Tuhan bebaskan kita, Tuhan selamatkan kita dari hukum dosa, hukum maut yang membuat kita mati dalam kekekalan. Tapi peristiwa Paskah membebaskan kita sampai akhirnya kita akan menerima keselamatan kekekalan itu hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan, karena Dia sudah mati ganti kita. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati.